Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur, host Perspektif Baru, senang sekali menjumpai Anda dan membahas topik-topik penting dengan sudut pandang yang jernih. Sahabat Perspektif Baru, dalam 1 tahun terakhir, dunia musik di tanah air sering mengalami polemik antar sesama musisi terkenal Indonesia mengenai hak royalti cipta lagu. Bahkan ramai diberitakan musisi pencipta lagu melarang lagu ciptaannya dinyanyikan oleh seseorang musisi tertentu. Jadi dalam hal ini penting sekali bagi semua pihak memahami mengenai hak cipta lagu. Dan kita pada hari ini dengan momentum Hari Musik Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Maret, mengangkat perbincangan perspektif baru dengan topik hak royalti pencipta lagu. Tentu saja kami menghadirkan narasumber yang kredibel dan mempunyai perspektif yang jernih untuk menjelaskan mengenai hak royalti cipta lagu ini. Dan di sini setelah hadir rekan-rekan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Pertama ada Bapak Dharma Oratmangun yang menjabat sebagai Ketua LMKN sekaligus Komisioner LMKN Pencipta. Halo, salam perspektif Pak Dharma Oratmangun. Apa kabar perspektif baru? Yang itu ruang bagus dalam rangka memperingati jelang Hari Musik Nasional. Tentunya kita akan dudukan berbagai persepsi yang dalam perspektif baru ini tentang royalti itu apa dan mengapa, kenapa dia harus ada, dan kira-kira apa landasan hukumnya. Tentunya kita memberikan apresiasi yang besar terhadap perspektif baru dalam hal mengedepankan pemahaman seperti ini. Dan LMKN adalah lembaga yang kredibel untuk menyampaikan sesuai dengan ruang fungsi tupoksi daripada LMKN yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Kira-kira begitu. Iya, Pak Hayat. Kami juga mengapresiasi pada rekan-rekan LMKN yang hadir di sini ada 3 orang. Nah, selain Pak Dharma Oratmangun, ada juga Bapak Joni Maukar yang menjabat sebagai Komisioner LMKN hak terkait. Salam perspektif juga untuk Pak Joni Maukar. Salam untuk Pak Hayat dan juga untuk keluarga besar perspektif baru. Ya. Dan satu lagi yang ini sudah pasti terkenal terutama di kalangan pencinta lagu dangdut, yaitu ada Ibu Hajah Hatini RP Nurjana atau yang lebih akrab di telinga kita sebagai Ibu Ike Nurjana. Salam perspektif baru untuk Ibu Ike. Salam perspektif baru Pak Hayat dan semua keluarga besar perspektif baru. Salam dari saya, sehat selalu. Terima kasih, sehat juga untuk Ibu Ika. Nah, sahabat perspektif baru, ketika kita bicara mengenai musik, musik adalah salah satu bagian dari ekonomi kreatif. Dan dalam hal ini, musik mempunyai potensi yang sangat besar untuk menghasilkan pendapatan bagi negara. Dan saat ini, dunia musik menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan yang paling besar adalah mengenai hak royalti cipta lagu. Nah, ini penting karena dalam setahun terakhir seperti tadi kami katakan banyak sekali polemik. Nah, Pak Dharma dulu, apa sih penyebab terjadinya polemik dalam 1 tahun ini yang ramai baik di media mainstream maupun di media sosial mengenai hak royalti cipta lagu ini? Sebetulnya ini bukan polemik, hal yang biasa-biasa aja karena akan dipandang baru di tanah publik. Padahal ini sudah termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta sejak tahun 87 malah kita punya undang-undang tentang hak cipta. Nah, undang-undang itu disempurnakan beberapa kali hingga undang-undang yang terakhir tahun 2014, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, ketentuan undang-undang kan jelas di situ ditulis dalam pasal 87 dan 88, kemudian 89 tentang ruang lingkup tugas LMK dan LMKN.
untuk melaksanakan kegiatan collecting, kemudian menghimpun dan didistribusikan. Karena memang negara hadir dengan segala bentuk kewenangannya, otoritasnya untuk menata hal yang dimaksud. Karena hak cipta itu begini, seorang pencipta lagu kan ketika sebuah karya cipta itu digunakan memberikan dampak ekonomi, harus undang-undang mewajibkan pengguna secara komersial itu harus mendapatkan izin dari pemilik hak cipta maupun hak terkait. Nah, untuk mendapatkan itu, undang-undang juga mewajibkan harus melalui lembaga manajemen kolektif. Ini misalnya ada 15 lembaga manajemen kolektif, ada 5 cipta dan 10 hak terkait. Untuk merapikan itu semua dibuat one grid policy dalam LMKN, di mana representasinya itu dari unsur-unsur LMK dan unsur pemerintah, yang mana lembaga itu sekarang dipimpin oleh saya dengan 9 komisioner lainnya. Ada Ibu Ike, ada Bung John Maukar dan lain sebagainya. Sehingga kita lah lembaga yang kredibel, yang diangkat atas perintah undang-undang, SK kami dari Menteri Hukum dan HAM, dan kita melaksanakan kegiatan kolektif dimaksud. Karena pemilik hak cipta dan hak terkait itu nggak mungkin berjalan ke seluruh dunia untuk melaksanakan kegiatan kolektif itu. Oleh karena itu diwajibkan oleh undang-undang untuk semua itu dikolek melalui LMK yang terhimpun dalam LMKN. Se-LMK itu dia harus mendapatkan izin operasional dari Kemenkumham. Begitu Pak Hayat. Ya, sangat jelas sekali. Kalau gitu saya ke Pak Joni Mokar nih. Pak Joni Mokar, apa saja sih jenis dari royalti hak cipta? Apakah cuma bayar lagunya ataukah ada hak royalti lainnya yang diatur oleh undang-undang? Kita melihat di pasal 9 dari Undang-Undang Hak Cipta itu mengatur apa-apa yang menjadi hak dari pencipta, hak ekonominya ya, di samping hak moral. Jadi hak ekonomi itu secara umumnya kita bagi atas mechanical right dan performing right. Kalau performing right itu ya pengumuman, ya pertunjukan itu. Nah, jadi kalau lagu itu diumumkan, ya diperdengarkan, misalnya katakanlah menjadi lagu-lagu latar belakang di resepsionis, ya lagu-lagu yang diperdengarkan itu di mall dan lain-lain, itu masuk performing right. Begitu juga lagu-lagu yang dipertunjukkan dalam konser-konser, ya itu juga masuk dalam performing right. Artinya untuk hak ekonomi tersebut undang-undang menyatakan silakan nyanyi, karena itu bukan pelanggaran. Silakan nyanyi. Para penyanyi, para pelaku pertunjukan, dalam hal ini penyanyi, pemusik, silakan dimainkan, ya. Tidak perlu minta izin. Nah, itu dinyatakan di dalam undang-undang cipta. Harus bayar royalti. Misalnya, jadi kalau mau memainkan, mau menyanyikan, silakan saja. Mau menggunakan lagu silakan saja. Tanpa harus izin periode dahulu. Tanpa, tetapi misalnya harus bayar royalti. Kenapa? Karena royalti itu yang dikumpulkan oleh LMKN untuk dibayarkan kepada pencipta lagu. Jadi bukan dia pencipta lagu tidak dapat, seperti sering dikatakan waktu nyanyi dapat uang langsung waktu nyanyi, pencipta tidak dapat. Pencipta dapat. Cuma memang karena user ya di Indonesia ini masih kurang kesadarannya untuk bayar, sehingga menjadi lebih kecil. Mungkin di situ masalahnya, sehingga kita selalu berpikir pemerintah harus hadir. Nah, kalau untuk hak yang kita kelompokkan dalam mechanical right, misalnya kalau Pak Hayat mau bikin film menggunakan lagu, itu harus minta izin penciptanya. Atau mau ya, dasar pemikirannya adalah bahwa itu mempunyai banyak waktu untuk mengetahui siapa penciptanya atau siapa publishernya. Mempunyai banyak waktu untuk bernegosiasi mengenai kesepakatan berapa penggunaan
imbalan yang wajar untuk penggunaan lagu tersebut. Nah itu oleh karena itu dikelompokkanlah yang seperti itu synchronize kan, yaitu adaptasi itu dalam mechanical right yang harus izin. Sehingga misalnya kalau kita memasukkan lagu di YouTube, ya kita mengcover dan lain, ya itu juga harus izin dari penciptanya. Nah yang mechanical right ini itu di luar dari ranahnya LMKN. LMKN tidak ada itu. Jadi kalau pengumuman atau penyiaran, jadi LMKN lebih mengatur pada 3 tempat itu: pengumuman, ya pertunjukan, penyiaran. Jadi kalau radio memutar lagu, televisi memutar lagu, itu harus membayar royalti kepada penciptanya melalui LMKN. Tadi telah dijelaskan bahwa lagu dan musik termasuk dalam objek atau ciptaan yang dilindungi undang-undang sehingga tidak bisa dipakai sembarangan. Nah, dalam hal ini kan tadi kan ada keharusan membayar royalti. Pertanyaannya adalah siapa yang harus membayar royalti? Nah, misalnya saya bertanya ini ke Ibu Ikke Nurjana. Misalnya seorang penyanyi seperti Ibu Ikke Nurjana ketika melakukan pertunjukan di hadapan publik. Nah, itu siapa yang harus membayar royaltinya? Apakah penyanyinya Ibu Ikke Nurjana atau ada pihak lain? Tolong dijelaskan Ibu Ikke. Seperti yang sudah tadi dipaparkan sama Pak Joni, ada unsur mekanikal dan juga ada unsur performing. Kalau bicara misalkan sebagai penyanyi di ruang live atau di ruang konser atau apapun yang bersifat ke masyarakat dan itu adanya kita dalam konser, artinya penyelenggara yang membayarkan hak royaltinya itu, ya IO-nya, jadi si penyelenggaranya. Jadi kita adalah bagian dari sebuah konser musik. Jadi elemen yang ada di dalamnya adalah bagiannya itu adalah performing atau kita si penampil itu. Tapi siapa yang membayar? Kalau bicara saya nyanyi di sebuah event, artinya yang membayar royalti itu adalah si penyelenggara. Event itu sifatnya penyelenggaraan secara tiket atau non-tiket. Itu juga ada aturannya. Jadi prinsipnya adalah 2% dari tiket atau 2% dari biaya event yang dilakukan. Jadi kita hanya menjadi bagian dari elemen dari sebuah event. Gitu Pak Hayat. Oke, jelas. Nah, dalam hal ini LMKN, tempatnya Bu Ikke Nurjana, tempatnya Pak Dharma dan Pak Joni, ini mengelola dan mengumpulkan royalti hak cipta lagu. Nah, bagaimana LMKN ini menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengelolaan, Pak Dharma? Transparansi yang kita kedepankan adalah pertama berbasis pada data kepemilikan dari hak cipta itu sendiri yang diatur dalam regulasi. Kemudian juga data penggunaan gitu. Nah, coba bisa bayangkan betapa rumitnya kita mengontrol negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai provinsi dan ribuan pulau, di mana sebuah karya cipta lagu itu digunakan secara komersial. Tingkat kepatuhan hukum dari para pengguna jauh dari harapan. Nah, butuh penjualan lebih. Nah, disinilah tugas dan tantangan itu. Dan itu tadi, dengan berbasis data, kita collect, lalu kita distribusikan. Nah, itu satu. Yang kedua, sistem yang kita gunakan masih sistem blanket. Blanket artinya, misalnya satu restoran, satu karaoke, atau pertunjukan. Kalau pertunjukan udah gampang. Pokoknya 1 tahun itu lagu sebanyak apapun, dia harus kita berikan ada tarif lisensinya. Tarif itu pun dibuat berdasarkan keputusan menteri. Gitu. Jadi ada keputusan menteri untuk besaran tarif dan lain sebagainya. Nah, terkhusus untuk live event, sekali lagi live event, panggung pertunjukan, kita di LMKN sudah memiliki aplikasi. Jadi event organizer yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dimaksud seperti keterangan Bu Ikke tadi, yang membayar royalti karena dia mendapatkan keuntungan atau dia mendapatkan nilai ekonomis dari kegiatan dimaksud. Bukan si artis penampilnya gitu. Artis penampil mereka mendapatkan honorarium berdasarkan jasa mereka. Tetapi pencipta lagunya kan harus punya di situ. No song, no music business. Oleh karena itu negara mengaturnya bersama-sama dengan DPO mengatur dalam undang-undang.
bayangkan sudah termuat dalam undang-undang hak cipta, kemudian ada aturan pemerintah nomor 56, kemudian ada Keknen juga tentang besaran tarif. Jadi regulasinya sudah jelas. Jadi memang tidak melarang siapapun untuk menyanyikan lagu apapun, silakan aja. Asal pemindahannya itu menghubungi LMKN dan membayar royaltinya. Dan itu bukan pelanggaran. Nah, distribusi yang kita lakukan bukan berdasarkan data penggunaannya. Itu jadi sangat transparan. Memang menuju ke arah ideal, kita sedang membangun sistem yang berbasis IT. Sedang membangun itu bersama-sama dengan kementerian di sini maupun Kementerian Marinvest dan di dalam koordinasi dengan KSP, Kantor Sekretariat Kepresidenan, langsung dengan Pak Muldoko. Gitu. Oke, terima kasih Pak Dharma. Nah, ke Pak Joni Mawkar nih. Tadi kan disinggung mengenai tarif ya untuk hak royalti. Nah, berapa sih tarif hak royalti cipta lagu ini dan apa saja jenis usaha yang harus membayar tarif royalti ini? Karena mungkin kalau tarifnya besar, mungkin banyak orang yang berusaha dalam istilah tanda kutip ya mengemplang gitu loh pembayaran hak royalti ini. Ya, kita berikan contoh. Itu semua tarif itu diatur di dalam peraturan menteri ya, sehingga itu sah dan mengikat. Jadi undang-undang hak cipta, turunannya PP, kemudian turunannya pada peraturan-peraturan pelaksana. Nah, salah satu dari peraturan pelaksana itu adalah peraturan menteri yang mengatur mengenai penetapan tarif. Nah, penetapan tarif ini disusun dengan mempertimbangkan dan membandingkan dari referensi-referensi pengumpulan royalti, tarif royalti di luar negeri juga. Ya, begitu Pak. Nah, juga dengan pertemuan-pertemuan dengan asosiasi-asosiasi terkait. Nah, kita berikan contoh misalnya bagaimana menghitung tarif royalti untuk satu live event konser musik. Gampang. Berapa tiket terjual? Ya 2%-nya. Bagaimana kalau tidak jual tiket? Kalau tidak jual tiket, maka dia produksinya 2%. Mana dia produksi itu? Reproduksi ya kita anggap masukkan di dalam order penyanyi, album, ya, lighting, sound system, itu yang masuk di dalam produksi. Nah, berapa totalnya itu? Ya 2% dari itu. Itu kalau tidak menjual tiket. Itu untuk tujukan konser. Nah, bagaimana Pak untuk hotel? Hotel itu dikelompokkan di dalam kelompok amal yang dari 1 sampai 100, kemudian 1 sampai 500, begitu dalam kelompok amal itu. Dan kelompok yang pertama itu hanya membayar 2 juta. 100 kelompok kapal itu 3 juta. Begitu. Jadi tidak banyak. Nah, kalau itu dihitung nanti itu hanya sekitar berapa ribu rupiah saja itu. Kan seperti itu. Misalnya 2 juta untuk 1 sampai 5 juta misalnya gitu ya. Itu membayar 2 juta per hari. Jadi kalau hotel itu, misalnya hotel yang kamarnya hanya sekitar antara di bawah 100 itu bayar 2 juta per tahun. Ya, maka itu akan sangat murah sekali kalau dihitung per hari, dibagi 30. Nah, jadi kira-kira demikian Pak, bahwa itu sebenarnya tidak mahal. Nah, kemudian ada juga untuk perhitungan-perhitungan yang terkait dengan mall, misalnya. Itu perhitungan ruang dan luas ruang dan meter perseginya. Jadi ada semua hitungan-hitungan tarifnya, ya terinci ya. Itu nanti bisa kami kirimkan ke Bapak untuk bisa disosialisasikan bahwa royalti itu tidak besar-besar amat. Nah, ya amat, besar pun tidak. Gitu. Jadi kecil saja gitu. Saya mau mengambil satu contoh kasus ya, contoh kasus mengenai lagu dangdut lah. Salah satu lagu legendaris yang saya hafal dan juga publik dangdut adalah lagu Terlena. Nah, lagu Terlena itu kan sudah 27 tahun ya ada di Indonesia. Nah, itu bagaimana dengan royalti hak ciptanya? Ini identik dengan Bu Ike gitu. Kalau lagu Terlena, kalau Bu Ike juga apakah mendapatkan royalti itu setelah 27
7 tahun atau setelah 25 tahun lebih? Jadi selama beliaunya hidup dan dipakai oleh siapapun penyanyinya itu menjadi hak ekonomi yang melekat pada yang bersangkutan atau pesertanya. Dan setelah beliaunya meninggal dunia 75 tahun setelah itu masih ada hak untuk ahli warisnya. Tapi setelah itu barulah kembali ke negara untuk pengelolaan hak ekonomi. Jadi selama beliau hidup dan sampai 75 tahun setelah berpulang itu masih ada hak ekonomi yang akan sampai terus ke waris. Nah, mengenai hak royalti ini, Pak Darmawan Mangun, ini kesadaran membayar hak royalti di Indonesia ini tergolong sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Nih, apa sih faktornya mengenai rendahnya pembayaran hak royalti ini? Apakah karena tingkat pendidikan, apakah tingkat kesadaran, apakah karena ketidaktahuan dari masyarakat untuk membayar hak royalti ini? Budaya tidak tahu dan budaya tidak mematuhi hukum yang mewarnai kondisi seperti ini. Oleh karena itu, LMKN tidak ada habis-habisnya untuk melakukan sosialisasi. Tetapi, sekali lagi di tahun ini sudah ada keputusan dari rapat koordinasi dan rapat kerja nasional. Seluruh stakeholder merekomendasikan untuk masuk dalam tindakan hukum. Oleh karena itu beberapa lembaga yang menggunakan hak cipta dan sangat nakal kita sudah inventarisir untuk kita registrkan ke ranah hukum gitu. Dan itu pesan-pesan besar gitu. Dan sekali lagi tingkat kepatuhannya memang masih jauh dari harapan. Begitu Pak Hayati. Ya, terima kasih Pak Darmawan. Pak Joni. Ini tadi kan dikatakan adanya tindakan hukum. Apakah sanksinya sangat ringan sehingga orang berani gitu tidak mau membayar atau tidak patuh membayar hak royalti tersebut? Karena kalau sanksinya berat tentu akan mikir-mikir kalau tidak patuh dalam pembayaran hak royalti ini. Sanksinya sudah diatur dalam undang-undang baik perdata maupun pidana. Cukup berat. Karena itu memang harus ada tindakan hukum untuk adanya efek jerah. Dan kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah untuk dan sudah diamini juga untuk karena kita LMKN ini lembaga bantu pemerintah sudah diamini juga untuk memang kalau sudah saatnya ya kita laksanakan tindakan hukum gitu. Dan kita juga bisa memberikan polis lain terhadap berkoordinasi dengan kepolisian untuk memberikan polis lain atau bagi penyelenggara event yang juga berlangsung kita tidak keluarkan izin penyelenggaranya dan lain sebagainya. Kita berkoordinasi dengan kepolisian untuk itu sekaligus juga karena hukum kita melakukan tuntutan di pengadilan. Betul Pak. Jadi aspek hukumnya sudah diatur termasuk maupun pidana dengan sanksi yang cukup berat gitu. Oke, terima kasih Pak Darmawan. Nah, mau melengkapi dari bidang hukum ini. Kenapa? Jadi pelanggaran pidana itu untuk pelanggaran hak cipta itu sanksinya sampai dengan 7 tahun. Berat ya. Ya, dendanya sampai dengan 5 miliar. Wah, besar juga. Besar. Nah, jadi sebenarnya tinggal law enforcement itu kalau dijalankan itu tentu memberi efek jerah. Dan sekarang LMKN untuk tahun 2024 ini sudah memproses itu. Jadi yang sudah selama 1 tahun, 2 tahun sudah disosialisasikan, edukasikan, tidak juga melaksanakan pembayaran, kita masukkan di dalam kotak litigasi. Sehingga kita akan mengirimkan somasi dan kemudian mengajukan pelaporan-pelaporan ataupun gugatan-gugatan perdata. Oke. Nah terakhirlah ke Bu Ike Nurjanani sebagai duta LMKN. Sebelum ke Bu Ike, tadi yang tolong ya disiarkan namanya hotel-hotel itu yang sampai saat ini belum memang membayar. Padahal itu antara 1 sampai 50 room itu cuma bayar 2 juta 1 tahun. Silakan putar lagu apa saja di sana. Nanti yang 51 sampai 100 itu bayarnya 4 juta. Nah naik itu untuk 100 sampai 150. Kelipatan 50 itu naiknya 2 juta. Jadi kan hotel yang 50 kamar itu
itu kalau per hari hitungannya hanya sekitar ya berapa? Kalau 10.000 itu, kalau 300 itu kali 10.000 kan berarti 3 juta. Nah ini cuma 2 juta. Nah kalau 300 hari itu membayar 2 juta, itu tak sampai 10.000 itu. Tak sampai 10.000 untuk membayar memutar lagu segala macam. Itu saja tidak mau bayar. Tolong disosialisasikan dan diajak teman-teman dari perhotelan itu untuk membayar. Sebagian sih sudah banyak yang membayar juga. Gitu. Untuk mereka itu kami berikan apresiasi. Untuk yang belum bayar kami berikan himbauan. Tolong ya Pak ya. Iya, pasti. Nah, ini akan kami highlight. Nah, terakhir nih, Bu Ike nih. Nah, Bu Ike kan sebagai duta LMKN. Tadi kan ada suatu kendala, yaitu hotel-hotel ataupun restoran yang masih belum punya kesadaran membayar hak royalti. Nah, gimana nih tugasnya Bu Ike sebagai duta LMKN ini untuk mensosialisasikan ini supaya mereka punya kesadaran? Ya, sebenarnya kita tuh ada program-program Pak Hayat. Jadi dalam beberapa hal LMKN internal melakukan program sosialisasi yang pasti melibatkan eksternal dan internal ini juga kita perlu bersosialisasi karena banyak juga pengingat-penyanyi atau khususnya kalau mau ada di royalty performance itu harus bagian dia dari penanganan gitu. Itu sih secara pelaku. Belum lagi usernya tuh hotel, karaoke, lalu one mall, lalu water show dan sebagainya. Jadi juga kita perlu sosialisasi. Nah, program humas semua dari LMKN itu pasti bekerja sama dengan selain kita mengadakan program, kita ada namanya distro. Jadi diskusi terkait royalty. Yang kita lakukan secara plot. Kita coba untuk order benar masuk user semua. Lalu kita juga melakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang juga disupport oleh DKI dalam tiap tahun itu ada program-program yang menurut untuk pengunjung jadi kami menjemput bola untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dan mengundang stakeholder juga. Dan beberapa tahun kebelakang kemarin banyak sekali kalau bicara tadi pagi sangat concern dengan hotel karena kita juga dengan hotel itu panjang riwayatnya gitu, jadi ada up and down-nya. Bisa kita sampai di kota topika dan sebagainya lanjut karena kan ini harus jelas hutan apa karena gitu ada beberapa yang bahkan ini hutan apa ya gitu. Nah itu kan kita harus sampaikan informasi apa sih dan kerasa kewajiban atas royalty ini. Itu kita approach dengan salah satunya adalah mengunjungi, menyuratin dan juga melakukan seperti dialog-dialog diskusi. Selain LMKN sendiri kita memang keliling daerah ke seluruh Indonesia, kira-kira di Indonesia mana buat selama ini sama dengan BJKN. Lalu program-program lainnya ya kita selalu merilis gitu apa aja sehingga kita di sosial media kita jadi dan kita mengundang juga para user untuk melihat apa dan bagaimana. Terus juga audit kita kalau mereka nggak percaya kita kasih audit kita kayak di media apa. Lalu juga dalam beberapa hal LMKN membuka semua hal-hal yang sifatnya kemana, siapa, dan untuk apa, dan siapa yang mendapatkan hak royalti ini. Memang semuanya proses ya Pak. Jadi dalam beberapa hal ada yang sudah tahu, tapi kadang-kadang juga nggak pernah tahu. Ada yang sudah tahu, perlu diyakinkan lagi. Atau yang belum tahu berarti itu adalah proses. Tapi kita di bagian humas mencoba secara digital dan juga secara offboard langsung dan juga mencoba menjemput bola dan menjelaskan apa dan bagaimana sebenarnya kita sama user itu semua berpartner karena kita sama-sama mendapatkan manfaat. Kalau nggak ada mereka, kita juga tidak mendapatkan hak cipta atau royalti kita dari tempat-tempat user tersebut. Dari semoga apa yang dia tayangkan di ruangan itu jadi memberkati dia juga. Gitu. Kalau tempat ruangan itu maju atau tempat usaha itu maju itu berdampak buat royalti. Oke, terima kasih Bu Ike, Pak Joni dan juga Pak Dharma. Jadi sebagai penutup, saya hanya mengingatkan kembali bahwa kesadaran kita semua terhadap hak royalti pencipta lagu sangat penting untuk mendukung industri kreatif musik kita. Sampai jumpa di wawancara khusus perspektif baru berikutnya.